Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insyaallah calon-calon pemimpin dunia. Allahumma calon-calon presiden. Allahumma Amin. Hitungan agak semangat belas. Yang insya Allah calon-calon penghafal Al-Quran, dan insya Allah yang hadir saat ini adalah calon-calon penghuni surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dengan diawali baca suratul Fatihah dan doa tolabul ilmi. Moga-moga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sulit rezeki moga-moga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya toko, dagangan, warung, bisnis, yang jadi penjahit dan apapun bisnisnya, travel, moga-moga juga dilariskan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang barokah, melimpah ruah, sehingga bisa untuk melunasi hutang. Serta SMA Maryam, moga-moga PPDB-nya, muridnya nantinya banyak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca shalawat asghir terlebih dahulu. Dan shalawat asghir ini ternyata luar biasa. Saat ini lagi beroperasi. Jadi sholat asghir saat ini lagi beroperasi. Siapa yang niat jahat untuk umat Islam, siapa yang niat jahat untuk bangsa Indonesia, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan dibuka bukunya. Kita sekarang membahas tentang air sedikit dan air banyak. Kitabnya dibuka, yang bawa kitab, yang tidak bawa kitab silakan siap-siap untuk menulis. Judulnya air sedikit dan air banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun utawi iki ku fasal al-ma'u qalilun utawi banyu kang titik wa kathirun lan banyu kang akeh. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun banyu sithik,
wa katsirun lan banyu akeh al-qalilu utawi banyu kang sithik iku maduna kullataini banyu kang kurang rong kula wal katsiru lan utawi banyu kang akeh kullatani iku banyu rong kula fa'at sara mongko luwe akeh al-qalilu utawi banyu sithik iku ya tanajasu dadi najis apa qalil biwuku'in najasati sebabe ketibanan barang najis fihi ing dalem banyu sithik wa illam yataghayyar lan senajan ora owah apa banyu sithik wal ma'ul kathiru utawi banyu kang akeh iku la tanajasu ora dadi najis apa banyu akeh illa idza taghayyara kejaba tatkalane owah itu berubah apa tokmuhu rasane banyu akeh aulaunuhu utawa warnane banyu akeh aurihuhu utawa ambune banyu akeh. Oke, air sedikit dan air banyak. Memang kita tidak bisa hidup tanpa air. Bahkan oksigen itu terdiri dari air. Kalau tidak percaya nanti silakan saya tanyakan Pak Taji. Air H2O, ya kan? CO2. Jadi buktinya apa kalau oksigen ini adalah ada airnya? Silakan nek wayai di depan kaca, terus nang diababno, ngono itu embune. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya kita ini hidup di dalam air, ya kan? Tapi gak ketok. Luar biasa desain Gusti Allah. Kalau kita mikir, pasti kita akan tambah iman. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan wa kullu syai'in ma'un, wa kullu hayyin ma'un. Setiap segala sesuatu ini hidup itu lewat air. Bahkan menurut riwayat singgasanya Allah SWT juga di atas air. Itu penelaahannya panjang. Tapi yang jelas luar biasa. Orang itu kalau tidak minum sudah bingung. Mungkin kalau tidak makan masih aman, mungkin. Tapi kalau tidak minum bingung. Karena orang itu kalau tersendak, keselak, itu pasti minum. Orang kalau makan pasti minum. Sehingga kalau minumnya Kanjeng Nabi, ini dalam rangka untuk menambahi air, minumnya Kanjeng Nabi, niru pengen Kanjeng Nabi yang berpahala bagaimana? Minumnya 3 kali. Bagaimana caranya Pak? Ada air sebotol, ada air segelas. Caranya baca Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Alhamdulillah. Itu menurut Syekh Sya'rawi Mutawali Asy-Sya'rawi, itu beliau menyampaikan bahwa kalau orang minum seperti itu, orang itu tidak akan berbuat maksiat selagi air itu masih ada dalam perutnya. Luar biasa. Maka dicoba kalau minum apapun, termasuk air santri yang kalian beli di Maryam, SMA Maryam, itu minumnya seperti itu, minum di botol sedikit sampai 3 kali. Nanti baru kemudian kapan lagi minum. Caranya demikian. Saya pribadi juga saya latih, termasuk yang membawa botol, minumnya 3 kali. Yang nanti dirasakan, insya Allah hidup itu akan diajak untuk menjadi orang yang baik. Allahumma. Oke. Sekarang air sedikit.
Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Air ini kalau kemudian kurang dari 2 kolah, kalau terkena najis, maka sudah otomatis najis. Contoh, ada air gelas kecipratan, mohon maaf, kencingnya sampean trik tok, kecipratan tok, hanya sekian mili, maka air itu menjadi najis. Goyoko ceritanya mungkin minum di dalam kamar mandi, terus didekek ngisor lali, kecipratan, kencingi dewi, maka menjadi najis. Loh Pak, kan tidak berubah. Memang kalau air kurang dari 2 kolah kok tidak berubah, tidak berasa, tapi kena najis, maka sudah otomatis najis. Selesai? Termasuk air yang kalian bawa itu, rata-rata kalau air yang kalian bawa itu kurang dari 2 kolah. Nanti saya sampaikan berapa sih hitungan kolah. Kalau kurang dari 2 kolah, maka otomatis menjadi najis. Kena najis maka jadi najis. Oke, sampai sini paham? Understand? Sekarang air yang banyak. Air yang banyak ini mencapai 2 kolah atau lebih. Ya, air yang mencapai 2 kolah atau lebih. Nah, air yang banyak ini jika kejatuhan najis, kalau tadi air sedikit kejatuhan najis, maka harus dikatakan najis dan memang najis. Kalau air banyak, sekarang kejatuhan najis, bagaimana hukumnya atau bagaimana syariatnya, bagaimana fikihnya? Kalau air yang lebih daripada 2 kolah kena najis, dengan catatan, ya, dengan catatan air itu tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berbau. Ya, tahu lagi, air yang dikatakan air banyak lebih daripada 2 kolah, ternyata airnya adalah dikatakan atau dihukumi najis dan aman. Memang kalau air banyak itu walaupun kena najis tapi dikategorikan aman jika air itu tidak berubah rasa, warna, dan bau. Tapi kalau sudah air itu berubah warna, rasa, dan bau, pasti najis. Contoh, air tandon. Ini rata-rata kan punya air tandon di rumahnya masing-masing. Umumnya demikian. Bagi yang tidak punya, ya alhamdulillah. Air tandon kelebon kemasukan kemasukan tikus, plung, terus berbau, maka otomatis najis. Air sumur, ternyata tidak tahu kelebon apa itu ya, berubah warna, maka menjadi najis. Kalau berubah warna, nah, yang dikatakan air kurang 2 kolah itu standarnya para ulama bagaimana? Menurut Imam Syafi'i, air yang mencapai 2 kolah itu adalah kurang lebih 192,857 kilogram. Itu kategori air berarti kurang lebih aman untuk 2 kolah. Ada yang menyatakan yang lainnya, jika kalian punya bak, bak atau jenjing yang bukan itulah, berdiameternya atau ukurannya 60 lebarnya, 60 tingginya atau kotak 60 cm, maka itu termasuk air yang 2 kolah. Loh Pak, saya aman Pak, karena saya mandinya pakai shower, bagus, ya kan? Saya mandinya selalu pakai keran, bagus.
Nah, kalau langsung mandi di keran maka aman. Tapi kalau mandinya di bak, biasanya dikasih bak ya, terus kemudian nanti airnya kena sesuatu yang najis, maka menjadi najis. Understand? Rata-rata kalau di Maryam, SM Maryam itu ada tandonnya atau baknya yang ukurannya belum sampai 60 cm, terus kemudian kena sesuatu yang najis. Jika memang itu najis, maka menjadi najis. Paham ya? Oke, jadi ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Ini tolong diperhatikan supaya ibadah kita menjadi ibadah yang diterima karo Gusti Allah. Ini kalau teledor bahaya. Yamun sampai yamin gak diterima Gusti Allah. Apalagi wis ngerti jarak. Apa jarak itu? Bukan. Jarak. Gudo. Bukan. Jarak itu di sengaja. Jadi wong kulonan jarak disengaja padahal wis ngerti nek iku najis tetep digawe untuk mensucikan, maka selamanya tidak akan bisa menjadi suci. Understand? Oke, dia. Jadi saya ulang lagi, air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolak, dan air ini kalau kena najis, walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa, tetap najis. Kalau air sedikit. Tapi kalau air yang banyak, lebih daripada 2 kolak, yang hitungannya adalah 60 cm lebarnya, 60 cm ke atas, atau kotaknya, kotak lengkap kotak itu 60 cm, dhuwur lebarnya, tingginya 60 cm, terus itu terkena najis dan mili, asal 3 catatan: tidak berubah warnanya, tidak berbau, tidak berasa. Loh Pak, bagaimana Pak kalau air laut itu kan rasanya asin? Kalau air laut itu termasuk kategori air yang mutlak, air yang bersih dan suci. Loh Pak, senajan di situ ada bangkainya, bangkai macam-macam, senajan itu, maka itu termasuk air yang suci. Loh Pak, kalau air sungai, ternyata di depan itu ada orang yang membuang gedang goreng Pak, ya kan? Kita wudhu di sini, di sana ada orang buang gedang goreng, maka di sini wudhunya najis. Kenapa? Di depan gedang goreng. Paham ya? Ada orang BAB itu. Tapi kalau orang BAB-nya di belakang kita wudhunya di depan, maka tidak najis. Karena gedang gorengnya di belakang. Dan itu air sungai mengalir. Rata-rata yang di daerah Pandaan, di daerah Pasuruan itu kan airnya mengalir dari pegunungan. Maka lihat kalau mau wudhu, kalau mau mandi di situ, ada nggak orang yang buang hajat? Ada orang pipis, kemudian kalian wudhu di bawahnya, ya najis, karena terkena aliran air seni. Ya, tapi kalau di depannya, di orang-orang yang BAB ataupun air kencing di belakang kita wudhu depannya, aman. Ini tolong diperhatikan supaya kita tidak sampai kena masalah, apalagi ketika wudhu gedang gorengnya datang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu adalah fatas asgori fadulita, tiba gedang gorengnya milih keliling jalan dengan sendirinya, maka najis. Itu ya, tolong diperhatikan. Jadi kalau air sedikit itu kena najis, maka hukumnya najis. Air banyak kalau terkena najis itu ada 3 hal yang perlu dilihat. Jika berubah warnanya, berubah atau berasa dan berbau, maka itu sudah otomatis najis. Adapun air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musammas, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebab saya langsung menuju ke Perak untuk memberikan kajian khusus kepada Bapak Polisi Polda yang bagian di Flyroad di Perak.
saya ditunggu setengah 8. Maka nanti tetap saya akan masuk. Kalau yang kelas 10 2 jangan khawatir, pasti saya akan masuk insya Allah dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sementara itu dulu, kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan moga-moga ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barokah, dan ilmu kita menjadi orang-orang yang diantarkan orang-orang yang soleh dan solehah, serta selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية أستفي من كل داء ونور جليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقالاتي. آمين يا رب العالمين. Kalau lebih mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.